Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya. Pada hari ini Senin 18 Oktober 2021, saya dapat melaksanakan ujian UKIN praktik video pembelajaran dengan judul materi Sistem Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen, pembimbing, guru pamong, dan staf Universitas Syah Kuala, juga teman-teman Angkatan 3 PPG 2021 yang sudah memberi bimbingan saran dan masukan sehingga praktik video ini dapat saya laksanakan. Demikian, selamat menyaksikan. Berdiri. Tekan salam. Mulai belajar, marilah kita berdoa mengabarkan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak mau tanya petugas absen, hari ini siapa yang tidak hadir? Dua, Pak. Dua orang. Nah, dua orang. Ya. Bapak beri kesempatan dengan kalian untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada petugas silakan. Teman-teman, mari semuanya kita berdiri. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan rasa kita bela bersama. Selanjutnya kita literasi. Apakah kalian siap semuanya belajar hari ini? Siap. Nah, terima kasih. Jadi sebelum kita belajar, Bapak ingin mengingatkan kembali pelajaran minggu yang kemarin. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat. Ayo tidak. Judulnya apa judulnya? Materi kita minggu yang kemarin. Kebebasan beragama. Ya. Ini tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Sekarang materi kita itu adalah sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kalau kita hubungkan antara minggu yang kemarin, materi minggu kemarin dengan minggu yang sekarang, ya, pertemuan yang sekarang, kira-kira apa hubungannya? Kebebasan beragama Nah, dan kebebasan beragama dengan sistem pertahanan. Apa hubungannya? Ayo. Saling menjaga, Ya, saling menjaga. hampir dilanjutkan lagi. Jadi adanya kerukunan beragama itu bisa menjamin keamanan. Nah, jadi kalau seandainya di suatu negara, di suatu kelompok masyarakat tidak ada kerukunan hidup, keamanan kemana? Keamanannya terganggu. Kaitan ya, materi yang sekarang ini dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti apa? toleransi Ya, toleransi. dan tidak saling menghina. Ya, toleransi dalam kehidupan Agama. bermasyarakat. Ya, beragama boleh juga. Ya.
boleh. Bermasyarakat itu secara umum, kalau beragama secara khusus. Nah, itu untuk menciptakan keamanan. Ya. Hari ini materi kita tidak kalah penting dengan materi minggu yang kemarin. Ya. Jadi semua materi yang kita pelajari itu sangat penting sekali. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran. Nah, kita menggunakan model problem based learning. Menuntun peserta didik melalui kegiatan ya, untuk mengamati, membaca, mencelam, menulis, menyelesaikan, dan mempresentasikan nanti. Analisis, mempresentasikan nanti dalam bentuk presentasi di depan kelas. Nah, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama itu mensepuli ketentuan yang mengatur tentang sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengedepankan ketentuan yang mengatur tentang sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Tujuannya. Yang ketiga, menelaah ketentuan yang mengatur tentang substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang keempat, menelaah ketentuan mengatur ketentuan bela negara dalam konteks sistem pertahanan negara Republik Indonesia. Yang kelima, itu menyajikan hasil telah ketentuan yang mengatur tentang substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang keenam, yang terakhir, itu menyajikan hasil telah ketentuan yang mengatur tentang kesetaraan bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan negara Indonesia. Nah, sekarang Bapak sampaikan juga masalah aspek-aspek penilaian. Ini juga sangat penting. Ya. Nah, yang pertama, aspek penilaian itu adalah aspek sikap, ya. Jadi yang penilaian sikap. Penilaian sikap ini ada dua. Itu spiritual dengan sosial. Dan untuk petunjuk dari kurikulum yang sekarang, yang baru sekarang, kurikulum 2013 yang kita pakai, ya, itu penilaian sikap itu nilainya itu minimal B. Nah, kemudian aspek pengetahuan, ya, kognitif. Nah, kemudian keterampilan itu minimal nilainya 8 KKM-nya. Sedangkan kognitifnya tadi, pengetahuan tadi itu 8. Bapak ingin mengetahui, ya, sampai sejauh mana, ya, pemahaman awal kalian. Nah, oleh sebab itu kita melakukan pretest. Bapak beri waktu 10 menit. Ya. Udah semuanya? Ya, kumpulkan satu orang. Ya, ngambil buah, tulis namanya. Setelah kalian pretest, kita akan melihat bagian-bagian materi yang kita pelajari hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Ya. Jadi itu ada KD-nya, PK-nya, ancaman-ancaman dalam negeri dan luar negeri. Kan pertahanan dan keamanan negara merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan suatu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional kita tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nah. Itu hal yang 4. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ini tentang sistem pertahanan keamanan kita. Kalau dulu itu Undang-Undang 2082. Sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi. Jadi demokrasi ini, ya, di berbagai sendi, ya,
kehidupan itu diterapkan, termasuklah dalam sistem pertahanan keamanan. Mengapa demokrasi? Nah, karena kekuatan utama dari sistem pertahanan keamanan kita itu adalah masyarakat. Nah, kemudian tujuan pertahanan negara itu menjaga, melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segenap bentuk ancaman. Fungsi pertahanan negara itu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan pertahanan. Itu fungsi pertahanan negara, mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan. Sekarang kita lihat prinsip penyelenggaraan pertahanan negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan sistem bangsa dari segala ancaman. Dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Nah itu adalah bentuk demokrasi dalam pertahanan keamanan. Itu semua masyarakat terlibat. Jadi kalau kalian lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu, ya, kita itu cinta damai, ya, dan memang Indonesia itu mengutuk masalah segala bentuk penjajahan di atas dunia. Nah, karena dalam pembukaan itu mengatakan itu tidak pri kemanusiaan dan pri keadilan, hantam berata. Jadi sistem pertahanan rakyat semesta. Kerakyatan itu pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian kesemestaan itu sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Kemudian bentuk-bentuk usaha pertahanan negara. Nah, contoh saja pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sekarang ini, ya. Ya, rupanya pendidikan kita ini entah Allah sangat penting. Makanya yang tadi yang Pak sampaikan, materi kita hari ini penting. Yang masalah pertahanan keamanan. Suatu negara, ya, kata kuncinya kalau dia ingin maju, hidup tenang, itu pertahanan dan keamanan itu harus terjaga. Kalau tidak terjaga, ya negara itu tidak bisa membangun, dan negara itu tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Itu yang akan terjadi. Nah, kalau pertahanan keamanannya rapuh, kalian harus tahu mekanisme pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Karena kita menggunakan model problem based training, jadi tentu kalian nanti proses pembelajaran itu menggunakan diskusi, dan kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan kalian juga bisa bertanya jawab, dan kalian bisa melakukan identifikasi, menelaah dari materi-materi yang ada dalam video yang Bapak akan tayangkan sesaat lagi. Sekarang kita melihat video. Nah, itu nanti sebagai bahan materi kalian untuk diskusi kelompok, ya. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan. Membela negara tidak harus dalam mengundang perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut. Yang pertama, ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling. Yang kedua, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Yang ketiga, belajar dengan tekun pelajaran PTKN. Baik, setelah tadi kita tayangkan video, ya, tentu kalian sudah melihat, ya, dan mengamati materi yang ada di dalamnya, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak memberikan kesempatan dengan kalian seluas-luasnya, nah, untuk menganalisis, ya, atau mengidentifikasi materi yang ada dalam video itu. Siapa yang bisa? Ya. Setelah saya menonton video tadi, saya mengidentifikasi adanya materi tentang ancaman. Ancaman tersebut dibagi menjadi dua, ada ancaman luar dan ada ancaman yang dalam. Saya mengidentifikasikan bahwa sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pasal 30 ayat 2 UUD NKRI 1945. Ya, jawab. Ya, silakan.
Wujud ketahanan keamanan seperti digambarkan dari video tadi, menurut analisis saya, salah satu pendidikan dasar pramuka di sekolah. Sekarang Bapak mungkin memberi kesempatan juga dengan kalian untuk bertanya, ya. Jadi pertanyaan kalian Bapak tampung, ya. Jadi nanti kita akan bahas pada saat refleksi, ya. Jadi siapa-siapa yang mau ingin bertanya? Ya, Gus dulu, Gus. Saya ingin bertanya, undang-undang apa yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia? Ini, Keamanan masyarakat Indonesia itu seperti apa? Nika, Apa yang dilakukan dengan abdi manunggal dan rakyat Lisa, ya. dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, siapa saja yang wajib bertanggung jawab? Silakan. Pak, saya menyinggung tentang video tadi, tentang kesemestaan. Apa itu kesemestaan? Bapak akan membagi kelompok kalian masyarakat IPK, ya. Jadi indikator capaian potensi. Jadi untuk kelompok 1 ini barisan ini, ya. Barisan ini, kelompok 2 barisan yang kedua, dan kelompok 3 adalah barisan yang ketiga, ya. Atur formasi duduknya. Bapak beri waktu 15 menit, ya. Keterlibatannya, keterlibatan masyarakat dalam bertuah analisis nilai-nilai yang tercermin pada kegiatan upacara bendera tersebut. Nilai-nilai apa? Itu, ya. Contohnya nasionalisme, tanah air. Bangun jalan ya? Bangun jalan itu batas jalan dah kita bangun jalan kan? Iya. Selesai semuanya? Nah, baik. Kalau kalian sudah selesai, kalian atur posisi duduknya seperti biasa. Bapak persilahkan dengan kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 1, Bapak persilahkan. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agus Hidayat, saya sendiri, terus Budiani Herni, dan Syarif Arifin Maulana, terus Kembaran, dan Petronius Kevin, dan Jini. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai bukti bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pada gambar pertama menunjukkan bahwa TNI sedang membantu masyarakat kemarin tadi. Pada gambar kedua, TNI sedang melakukan kegiatan Karang Taruna bersama masyarakat agar lingkungan desa mereka terbebas dari penyakit. Pada gambar 3, TNI mengapresiasi kegiatan desa kreativitas pada desa-desa yang mengikuti perlombaan pada kampung masing-masing. Gambar yang keempat, TNI membantu membangun jalan pada desa-desa yang tidak memiliki akses keluar masuk jalannya. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah membaca jawaban dari hasil presentasi kami. Sebelum kami menutup hasil presentasi kami melakukan sesi tanya jawab. Jadi kami persilakan kelompok 2 dan 3 menyampaikan pertanyaan dari hasil presentasi yang kami telah sampaikan. Saya persilakan. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga serta TNI Polri untuk menjaga pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan apa makna bakti sosial yang dilakukan oleh abdi dan rakyat. Baik, Bapak persilakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kofi. Pada kegiatan pertama, TNI sedang melakukan kegiatan memanen padi. Pada kegiatan kedua, TNI sedang melakukan kegiatan Karang Taruna. Pada kegiatan ketiga, TNI mengapresiasi kegiatan desa. Pada kegiatan keempat, TNI membantu membangun jalan. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh TNI. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, apa itu makna bakti sosial antara ABRI dan masyarakat? Ya, maknanya adalah untuk mempererat rasa persaudaraan antara ABRI dan masyarakat agar lebih erat hubungannya. Terima kasih
untuk teman-teman yang sudah bertanya tentang hasil presentasi kami. Dan sekarang kami akan menunjuk hasil presentasi kami. Selamat siang. Kita berhapus lagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok kami Negara Pria, Lisa, Kopi Purnamasari, Ardiansah Fahmi, Yanus Jerry. Saya bacakan soalnya. Gambar ini melukiskan perjuangan yang gigih bangsa Indonesia dalam mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh sebab itu, tugas kalian adalah menganalisis peran serta masyarakat dalam bela negara. Jawaban kami, masyarakat sangat berperan dalam bela negara, yaitu ikutnya berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat atau pemerintahnya dengan cara musyawarah mufakat. Hidup bermasyarakat yang dapat dilakukan dengan ikut serta dalam memutuskan kebijakan apabila ada suatu permasalahan. Terkait hal ini, diperlukan sebuah pemahaman akan pentingnya kesadaran bela negara, dan hal ini memerlukan peran serta aktif dari segenap bangsa Indonesia, agar kita dapat menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang membuat, selalu berlaku jujur dalam amanah, tidak melanggar norma sosial, berpartisipasi langsung di bidang keamanan, dan menolong orang yang kesusahan. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 menanggapi hasil presentasi kelompok 2 tentang bela negara. Bahwa kenyataannya masyarakat belum semuanya memiliki kesadaran bela negara. Seperti contoh, masyarakat lebih menyukai produk luar negeri daripada dalam negeri. Saya dari kelompok 3 menanggapi hasil presentasi kelompok 2 tentang bela negara. Hal ini agar dimunculkan pada generasi muda dalam berbagai bentuk kegiatan seperti sekolah, kegiatan pramuka. Baik, atas perhatian kelompok 1 dan kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Oke. Kita beri hapus lagi. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Edi Pasha, saya Sanafia Saika, Saya Vicky, saya Dr. Tristan Sandung, saya Setengah Nusari Udaika, saya Dinando. sebagai warga negara sudah sepatutnya kita ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa, sebagaimana tercermin pada gambar di bawah ini. Upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Tugas kalian adalah menganalisis nilai-nilai yang tercermin pada kegiatan upacara bendera tersebut. 1. Cinta tanah air. 2. Menghargai jasa-jasa pahlawan. 3. Saling menghormati dan menghargai. 4. Mencerminkan sikap kedisiplinan dan ketertiban. Kemudian dari hasil presentasi kami, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan kenapa setiap hari Senin di seluruh sekolah di Indonesia melakukan upacara merupakan suatu kewajiban dan menghargai jasa-jasa pahlawan menunjukkan cinta tanah air. Baik, saya dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 3. Tanggapan saya adalah sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Dan dari hasil presentasi kami dari kelompok 3. Jadi terlebih dahulu Bapak yang akan memberi kesempatan tentang hasil diskusi yang kalian lakukan. Dalam pelaksanaan, ya, dalam pelaksanaan tadi diskusi, nah tentu Bapak melihat kerjasama itu sudah ada. Mungkin ada tambahan dari siswa. Kira-kira tanggapan kalian mungkin lain daripada Bapak, ya silakan. Satu orang saja atau mewakili. So. Tanggapan saya tentang pembelajaran hari ini adalah itu tentang mempresentasikan kelompok. Itu dalam kelompok ada juga yang tidak bekerja sama, kayak bermain-main, terus berpresentasinya cuma satu orang, tidak berganti-gantian, seperti tidak membagi-bagikan tugas. Tetapi cara penyampaian biarpun satu orang itu baik, jelas, dan bisa ditanggapi. Kira-kira apa tadi masalah-masalah yang kalian dapati? Untuk kita sama-sama analisis sekarang. Ya. Tentang keamanan dalam masyarakat di Indonesia itu seperti apa? Untuk sekarang Indonesia aman-aman saja. Itu hasil analisis kita sekarang kan. Aman-aman saja Indonesia sekarang. Jadi tidak ada gangguan yang begitu menonjol lah begitu. Undang-undang apa yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia? Nah, kalau yang lama ada UU 82, kalau yang baru sekarang itu Undang-Undang 3 2002 itu pasal 9 ya. Jadi sesuai dengan bunyi pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud abdi manunggal dan rakyat? Nah, yang pertama-tama kalau kita melihat, jadi untuk mewujudkan
ya, semangat daripada undang-undang Apa itu kesemestaan? dari keseluruhan masyarakat ya dalam ikut serta bela negara. Dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara Republik Indonesia, siapa saja yang bertanggung jawab? Pertama, TNI. oh boleh. TNI ya, TNI. Kemudian polisian, kemudian bisa nanti ya. Nah, itu kan kelompok masyarakat. Mahasiswa, ya kan? Siswa, ya. Nah, itu termasuk tuh. Termasuk. Dah, paham semuanya? Nah, oleh sebab itu, sebagai penguatan supaya dalam hal kegiatan-kegiatan yang seperti ini, nah, kalian berupaya untuk mengikutinya dengan aktif. Minta kepada siswa untuk memberi kesimpulan ya, pada hasil refleksi tadi. Mungkin ada yang bisa untuk memberi kesimpulan? Ya, silakan. Dengan adanya pendidikan bela negara dapat meningkatkan jiwa nasionalisme terhadap siswa. Bapak menyimpulkan kepada masalah menunggalnya ABRI dengan rakyat. Nah, dengan menunggalnya ABRI dengan rakyat, kekuatan yang dibentuk oleh negara sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang itu semakin kuat. Selanjutnya kita sekarang sudah sampai ke penutup refleksi dari kegiatan kita tadi. Ada yang berani menyampaikan hasil diskusi, ada yang kurang berani dalam penguasaan materi, tidak merata. Nah, tidak merata dalam satu kelompok. Ada yang menguasai, ada yang tidak. Nah, seharusnya diskusi itu adalah hasil bersama. Jadi harus semua tahu hasilnya ini. Kesimpulan kita ada pada tujuan tadi, tujuan pembelajaran. Sudah tercapai belum tujuan pembelajaran kita tadi? Ya, kita coba merefleksi kegiatan kita dari awal sampai akhir. Semuanya penuh semangat. Sebagai penguatan keseluruhan dengan penguatan pada saat kita diskusi, rajin belajar. Sekarang kita post-test. Ya, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. Ya, jangan lupa tulis namanya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Ya, Bapak minta satu orang sebagai tenaga relawan. Bapak akan menyampaikan materi kita minggu yang akan datang, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Kalian siapkan peralatan buku dan alat tulisnya. Kita untuk belum pulang kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Bapak minta petugas yang sudah ditunjuk silakan untuk pimpin. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digantung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita pulang karena kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Ucapkan salam. Terima